Bu Nina? Dari Nanggela. Nanggela. Iya. Ini ada rencana apa Bu ke Mau gedung DPRD? menyampaikan keluhan kami sebagai wali yatim yang dilarang oleh Satpol PP. Kenapa nggak bisa dibagikan? Ini dilarang langsung dari Satpol PP gitu. Ke Begitu. Bapak kami DPRD. Memang udah direncanakan dari awal untuk pergi ke DPRD. Iya, Jadi kami semua wali-wali yatim semua yang Iya. direncanakan. ini dari desa mana? Desa Sukasari, Sukasari, Moti, iya. Kecamatan Karangtengah. Iya. Jadi harapannya gimana ini untuk ibu-ibu dari Ya harapan kami supaya mencabut larangan itu. Soalnya kan itu pembagian udah lama ya. Jadi kenapa kok bisa dilarang gitu? Kami kan COVID udah sesuai protokol. sesuai protokol kesehatan? Iya, dari mulai kapan juga sesuai protokol gitu. Oke, ya. Kami sebagai keluarga ya, dan kebetulan kami sebagai petugas pelaksana penyantunan yatim dan yatim piatu yang biasa kami lakukan setiap bulannya, sangat disayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Jadi dia secara total melarang tanpa ada syarat yang kami harus lakukan. Padahal kami siap melakukan apapun yang harus kami lakukan, seperti prokes, protokol kesehatan, kami siap melakukan itu. Tapi ini kenapa langsung aja total tidak boleh dilaksanakan, itu yang sangat disayangkan oleh kami. Sedangkan kami telah melakukannya ini sudah hampir 9 tahun. Kami di sini membantu Pak, membantu warga masyarakat seluruh Kabupaten Cianjur, 6 kecamatan yang kami bagi. Nggak tahu berapa puluh desa, 1.100 satu yatim dan yatim piatu. Iya. Telah kebiasa kami. Jadi ini langkah-langkahnya menuju ke DPRD nih? Kami hanya menyampaikan bagaimana caranya supaya ini Solusi ya? Pertama ya solusinya, pertama mencabut larangan itu. Yang kedua bagaimana bisa kami seperti biasa menyalurkan santunan tersebut Pak. Oke, ya. Permohonan wali yatim. Kebetulan hari ini kan lagi acara WFH di kantor. Anggota dewan hadir dalam rangka WFH. Jadi nggak ada dewan? Nggak ada bos. Kecuali kalau udah janji ketemuan, mungkin beliau hadir. Kalau nggak ada janji seperti ini karena memang statusnya lagi WFH di kantor DPRD, jadi nggak ada. Ini juga yang PNS yang piket hari ini. Jadi gimana inspirasi kami? Nggak Ya. diterima gitu? Saya bingung karena ini WFH, jadi siapa yang nerimanya saya juga bingung. Karena memang keadaan di kantor dewannya, anggota dewannya kosong. Semuanya nggak hadir. Iya. Soalnya gini WFH, kan. statusnya WFH. Jadi kerja di rumah. Kejati mana Kejati? Ayo aku. Kejati. Pada tanggal 20 Desember ada surat dari Satpol PP yang langsung melarang melakukan pembagian santunan kepada yatim piatu. Sementara kegiatan yang sudah dilakukan adalah setiap bulan hampir 9 tahun. Sudah 9 tahun itu bedanya. Nanti biar ibu yang jelaskan. Ini hanya pembukaan aja ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentunya orang tua wali yatim merasa kecewa dan kaget. Kenapa kok pemerintah bukan yang bisa membantu, malah melarang ketika ada satu orang dermawan yang memang rutinitas setiap bulan membagikan santunan terhadap rakyat ini, dan jumlahnya pun tidak sedikit, 1.000 anak yatim piatu se-Kabupaten Cianjur. Barangkali dalam pertemuan ini saya yang mewakili ibu-ibu dan wali yatim yang lainnya meminta agar kiranya Bapak Denny dari fraksi Gerindra bisa
memberikan solusi yang terbaik agar apa yang selama ini dilakukan oleh dermawan yang sering tiap bulan membagikan santunan tersebut bisa dilakukan dalam minggu-minggu ini. Karena kita tahu sendiri di saat kondisi saat ini begitu sulit, jangan ratusan ribu, 10.000 aja saat ini sangat sulit sekali. Begitu, mari kita buka, diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu wali yatim persilakan untuk menjaga. Saya mewakili keluhan saya, keluhan kami semua 1.000 orang anak yatim. Terus kami juga seorang ibu yang ditinggal suami udah 9 tahun. Selama itu kami dikasih sama Pak Hairul Hadi santunan berupa uang 200.000. Kami anak 3. Sekarang dilarang. Kok bisa gitu maksudnya? Ini kan corona udah dari bulan Maret ya. Kami laksanakan semua alhamdulillah sesuai protokol. Kami pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak juga. Tapi kenapa bulan ini kami nggak bisa gitu maksudnya? Kenapa kami didolimi gitu maksudnya? Ini kan anak yatim ini nggak cuma saya aja. Ada yang 1 ibu kontrak rumahnya kecil, anaknya 6. Coba bayangkan Pak, dari mana kami? Dari pemerintah kami nggak punya, dari bansos kami nggak dapat. Ini yang dermawan dilarang, kenapa? Langsung dilarang ini kenapa? Solusinya gimana Pak? Coba bayangkan aja Bapak di posisi kami, ataupun maaf ya istri Bapak begitu, terus dilarang. Coba renungin aja sama Bapak semua, saya mohon. Ini keluhan semua ibu-ibu pasti seperti itu Pak. Sama ya. Sama. Soalnya saya juga pas mengandung meninggal, pas lahiran dikasih sama Pak Hairul itu udah alhamdulillah ada yang bantu sampai sekarang udah besar-besar. Itu Pak. Saya persilakan ibu-ibu lagi kalau mau nambahin. Nah, dari yang saya sendiri. Iya, Bapak. Koordinasi dengan Pak Ketua juga. Nanti saya akan cek juga di lapangan seperti apa. Dan nanti juga saat kalau juga akan bisa ajak koordinasi dulu ya. Seperti apa kalau misalnya terjadi seperti ini, terus ada apa, saya pun kurang paham. Ini mesti ada yang tidak jelas, ada yang kurang jelas. Saya sangat paham sekali. Pak harus Bapak. Saya nanya ya, tapi nggak ujung lah insya Allah kalau kasih mau tahu seperti apa. Nah, tapi bagi teman-teman Pak Camat, Pak Lurah kan, ini satu pertemuan kita. Udah nama, harusnya kan bersyukur ya. Di Cianjur ada yang dermawan sampai 1.000 orang masih. Ini kok dilarang? Apa sebabnya Pak Hairul itu apa? Sebulan Itu kan bapak kami. Bapak kami. Kalau nggak dari dia, dari siapa lagi kami nggak dapat bantuan dari pemerintah, nggak ada. Itu Pak. Orang kecil mah 200.000 sebulan. Alhamdulillah Pak, begitu juga. Buat beli ini, buat beli itu kan. Coba ya, bayangin yang kontrak kecil anaknya 6 Pak. Bayangin Pak sama Bapak. Ini dilarang. Nggak dapat saya. Itu ya saya mohon ajuan ini Bapak sampaikan. Nanti solusinya gimana biar sama-sama enak Bapak gitu. Coba nanti bisa bilang ya Om Ben ya. Insya Allah hari ini mungkin saya bisa langsung ke lokasi atau saya berarti panggil dengan biar terkait. Harus bantu Pak. Ya. Secara cepat. Biasa ke kafing sabar bulan biasa. 23, 27 biasanya Pak ya. Minggu ketiga. Ini rutinan tiap sesi atau tahun sekali. Tiap sesi udah 9 tahun anak saya Pak dari lahiran Pak. Bayangin. Jangan udah berapa tahun ini? 9 tahun saya pertama. Selama dengan Bapak siapa Hairul tadi? Hadi. Hairul Hadi. Iya, itu Sudah berjalan 9 tahun. 9 tahun. Jadi baru hari ini baru minggu ini ditolak tidak boleh sama Satpol PP. Dilarang dengan alasannya apa katanya? Katanya Tidak ada COVID. alasan Pak, tidak ada alasan. Ya dilarang aja tidak ada alasan. Tidak ada Kita kan solusi. bisa mengajukan di situ ada per hari kalau misalkan 1.000 orang ya. Iya.
kita kan bisa mengajukan, bisa salin 200 atau 100 atau per jam sekian diatur, yang penting itu bisa. Ini Itu dilarang, tidak boleh sama sekali. dilarang. sama sekali. Sama Satpol PP. Contohkan. Kemarin bayinya dianiaya, tahu-tahu. Oh, ada penganiayaan Iya, juga. Pak Haji. Iya, Pak Haji. Masalah apa itu? Nggak boleh, ada Desa. santunan nggak boleh rumah. Oh, itu dengan desa itu mah. Ini bukan masalah Bukan. apa ini? Ya, Pembagian Iya. Untuk santunan yatim Iya, tadi kan? bukan. Iya, tapi merembetnya Cuma sama. ada dari situ ada kejadian Iya, itu. iya, iya. Tapi yang di- Ada korban nggak kira-kira di situ bukan kejadian itu? Ada korban. Kalau korbannya ya pemukulan. Pak Haji Kalau orang Haji, yang korban. Yang Ada orang yang dipukul juga. Iya. Dianiayanya. Sama sopirnya juga Pak dipukulin itu Pak, Sampai sopir kita Pak Haji. kagak banget tuh. Ada bukti-buktinya. Terus, Banyak. Ada di videonya ada. itu ketika gitu orang-orang desa sendiri ada nggak di situ? Semua. Orang desa ada Pak. Dari Yang melakukan pengeroyokan pemukulannya dari pihak orang mana? Orang luar apa orang desa apa? orang desa Sukasari sendiri Warga Pak. apa seperti apa? Ya, orang desa Sukasari sendiri bahkan disaksikan oleh kepala desanya sendiri, oleh camatnya sendiri, bahwa dari DPRD juga ada di situ, Kapolsek juga ada di situ Pak semuanya. Jadi merembetnya sampai ke Jadi Muspika tahu semua. Muspika tahu semua Pak, menyaksikan ada di situ, ada di lokasi. Muspika tahu semua. Iya. merembetnya ke yatim, Pak. Kemarin korban dari Oh, kasihnya. awalnya dari situ, terus Iya. sekarang sampai penolakan Satpol PP itu. Ya tahu-tahu pagi-pagi bapaknya diambil aja. Demo katanya di desa. Ya awalnya dari kerebutan di desa warga ke Pak Hadi ya. Iya, Iya. Pak nah Hadi. itu Pak. Dari situ yang biasa kegiatan tiap bulan dilakukan tidak bolehkan Iya, akhirnya. iya. Oh gitu. Awalnya dari situ Iya. dulu ya. Tapi permasalahannya ibu-ibu tidak tahu yang diributkan sama Iya, warga itu tahu. tidak tahu ya. Nggak tahu. Cuma ibu nggak terimanya ketika kenapa hak saya sekarang Iya. gara-gara ikutan itu ditolak seperti itu sama Satpol PP gitu. Iya. Sedangkan kebutuhan kita sehari-hari itu harus masuk, Pak. Iya Pak. Saya 10 tahun menjadi janda, Pak. Dari mana pemasukan kalau bukan dari si bapak itu? Iya, nggak Sekarang ada. si bapak ditutup dari mana kita? Itu- Utang saya tiap hari mengandalkan dari si bapak, tapi sekarang mau nggak turun-turun. Iya, ya saya paham, Bu. Saya Iya. paham. Makanya Saya mohon dengan bantuan ini bapak saya secepatnya, satu Pak. baru tahu ya Iya. Pak Tony ya Mas Evan. Saya baru tahu dan ini baru dengar langsung dari ibu-ibu. Iya. Ini kan bisa ditindaklanjuti. Iya, Pak. Apalagi Mohon, Pak. tadi ada Makasih Pak, sampai makasih. ke pengeroyokan kan itu tidak boleh. Iya. Apalagi saksikan dengan Itu Muspika kan itu tidak boleh. difitnah itu. Setelah itu dari biasa kegiatan yang sudah berjalan sekian tahun di stop juga tidak Iya. boleh. Iya. Kalau mau lebaran, ibu-ibunya dikasih uangnya 500, 500. Coba bayangin itu kan Pak Hairul dari anaknya yang PT Indah Logistik. Iya. Ya itu yang santunan kami itu PT Indah Logistik, Pak. Anaknya Papa Hairul mulai Nanti ngobrol. saya akan coba turun ke lapangan. Ini langsung akan bicara dengan Muspika, dengan Pak Camat dan Pak Kapolsek. Iya, mohon, Pak. Hari ini ya, Pak Tony, hari ini mungkin langsung ini nggak bisa seperti ini karena Pak Tony, ini untuk orang yang kecil ini mereka sangat mengharapkan dengan bantuan seperti ini. Nggak Banget, bisa Pak, harus besok banget. besok lusa. Banget ya harapannya banget. Ini nggak bisa harus besok atau lusa. Mereka kan memang benar-benar membutuhkan ini. Gitu loh. Cuma nanti ya ini saran aja ya, tetap protokol kesehatan terus kita jalani. Selalu. Ya. Makanya nanti saya mungkin nanti akan koordinasi dengan Muspika. Hari ini ya, sudah selesai. Ya itu Bu, ada yang disampaikan lagi nggak? Jadi, dan memang saya tidak tahu ini seperti ini, kejadian seperti ini. Baru tahu hari ini ada kabar seperti ini. Itu tadi mesti dicatat itu Muspika sendiri tahu dengan ada kronologis, ada pengeroyokan segala macam, sehingga bisa jadi sebabnya ke santunan buat yatim piatu juga itu terhambat. Ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, ya. Jadi diminta juga ada surat sertifikat inilah. Nanti kan dilarang, jadi ada diperbolehkan karena ini mau dari Satpol PP. nanti kita atau pengurangan Ini malah surat langsung Pak, surat langsung. Langsung tuh Satpol PP datang ke rumah Bu Haji datang. Surat aja lah. Tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah di sini ada kegiatan, tanpa basa-basi seperti itu Pak, langsung aja kasih surat larangan. Ya, ini Itu kan ada yang ngojok-ngojok Pak kalau kami ngelihat. makanya ini saya mau tahu nanti,
dasar sebab terjadinya pengeroyokan itu apa, sehingga apalagi ada pemukulan, itu bisa ngerembet jadi ini itu apa. Nanti saya akan bicarakan baik-baik dulu dengan Musbika, kecuali memang ya tidak diharapkan, memang tidak jelas. Ya, kami sebagai wakil rakyat, apalagi kami memang ada di sana, berat juga untuk melaporkan yang lebih tinggi lagi. Kalau memang ini tidak bisa dibenahi, kan gitu, tidak bisa dibereskan secara baik-baik dulu. Saya mau tahu dulu. Tapi terima kasih ya, dari ibu-ibu kami sudah menerima, baru dari sebelah pihak, kami belum dari sana mau seperti apa nanti tanggapannya. Saya mau tahu, hari ini akan saya selesaikan. Itu pokoknya. Ya ibu-ibu jangan khawatir, kalau memang haknya tadi yang biasa terima tiap bulan, insya Allah saya nanti akan ajak bicara dengan Musbika. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Cuma itu Oke, aja. bumi akan putra. Tapi kalau cara seperti ini, makanya masih saya nanti akan koordinasikan dulu dengan pemerintah terkait nanti ya dengan Satpol PP. Bapak bayangkan tiap hari Jumat anak saya keliling kampung Pak, ngambil uang cuma 2.000. Sekarang dan Bapak 200.000 ditahan dari mana lagi Pak? Ya. Mohon kebaikan hati-hati Bapak semua ya. Biasanya Pak jadi buka Pak. Jangan anak yatim jadi korban gitu loh. Betul. Jadi kalau ada masalah-masalah Hari ini pasti saya akan turun ke lapangan. Saya akan teleponin semua Musbika. Siapa yang mau terimanya, terserah nanti lah seperti apa. Anak sakit nggak bisa ngobatin Pak, uangnya nggak ada. Kemarin saya sakit. Dari Pak Hairul semuanya, dari Pak Hairul. Pak Hairul kan semuanya. Hari ini saya nanti akan kabarin melalui Pak Beni ya. Pak Beni atau Pak siapa nanti. Saya akan dengan Pak Sekwan nanti koordinasi dulu di kantor sini seperti apa nanti kita di sana ya. Jadi juga mau ke sini. Cuma hari ini saya akan turun ke lapangan langsung. Kalau memang kejadian seperti ini. Dan terima kasih banyak Pak bisa nolongin anak-anak kami yang bukan 1 orang 2 orang 1.000 Pak bayangin. Kesini juga Pak tadi uangnya 3.000 1 juta nggak? Kalau menurut saya, Ya. ini sebenarnya kayaknya ya prediksi kalau dari awal tadi laporan dari ibu-ibu dari semuanya, ini kan berjalan sudah 9 tahun. Ya. Berjalan sudah 9 tahun ketika diberhentikan dengan Satpol PP karena ada kejadian dari sebelumnya. Menurut ibu-ibu versi ibu-ibu tadi. Ya. Padahal kalau menurut saya tidak perlu menyangkut pautkan ke situ. Ini cukup sangat bisa dimengerti lah. Apalagi di situ diketahui Musbika ada Kapolsek, ada Pak Kapolsek, ada dari desa, ada dari ya Musbika lah menyaksikan. Nah, setelah dari itu Satpol PP memutuskan untuk diputus. Kalau itu memang mau diputus juga dari awal, ini sudah tidak benar kalau menurut saya. Tapi nanti saya akan klarifikasi dengan Musbika di Kecamatan Karangtengah. Ya. Saya akan mencoba untuk menemui mereka dan saya akan mencoba untuk menemui rumahnya Pak siapa tadi Pak Hadi ya. Pak Hadi itu. Kan coba saya tanya nanti ke sana. Nah, jangan sampai ini kan orang kecil. Orang kecil harus kita memang bantu. Itu kan santunan dermawan sekali kalau menurut saya. Sangat dermawan sekali. Mereka orang yang kecil sangat memang membutuhkan. Mereka ada kenapa mesti harus seperti itu. Kalau memang mau diputus juga itu kan ada protokol kesehatan. Pakailah dengan cara seperti itu. Jelas aturan-aturannya. Ada protokol kesehatan. Pak itu juga dengan ibu-ibu juga tadi sudah mengakui. Ya. Protokol kesehatan saya jalankan Pak. Tadi apa lagi? Makanya saya ingin koordinasi dulu nanti dengan Musbika ya. Oke. Ini itu aja. Cuma ini kalau menurut saya sangat kelewatan, sangat keterlaluan. Ini kalau sampai terjadi seperti 10 orang ya, 1.010 orang yatim. Orang berapa? 1.010 orang yatim dan yatim 1.010 piatu. orang yatim piatu. Iya. 1.000 orang yatim piatu itu tiap tahun, tiap bulan. Satu bulan diberikan iya. sama Bapak Adi. Yatim piatu 300.000, yatim 200.000. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Ya, padahal tidak seperti ini ya. Ya gitu aja. Oke. Saya Yuk.
coba koordinasi dulu dengan Muspika ya. Oke. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep yang mewakili dari Partai Gerindra. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, keluhan ibu-ibu segera direalisasikan karena mereka sangat membutuhkan sekali atas dana santunan yang biasa mereka terima tiap bulannya. Ini menyangkut 1.010 orang yatim dan yatim piatu. Itu aja ucapannya. Oke. Ya, alhamdulillah kami menyampaikan ke Bapak Komisi C, alhamdulillah diterima dan mau ditindaklanjuti secara baik gitu. Biar nanti kami dapat santunan lagi. Berjalan dengan lancar ya? Ya, insya Allah dengan lancar. Harapannya? Kita solusinya aja gimana baiknya. Kalau memang harus gimana ya konfirmasi dulu, jangan langsung dilarang lah gitu. Maksudnya ada musyawarah dulu, harus begini sama penyelenggaranya atau gimana gitu. Biar nggak langsung dipotong langsung dilarang, kan nggak boleh gitu, harus sesuai dengan yang jadi bahagia dengan kehadirannya wali yatim dari desa Sukasari. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh fraksi Gerindra dan kami merasa bangga karena hari ini oleh Bapak Dewan akan dibawa ke tingkat pemerintahan Kabupaten Cianjur. Substansi di surat sudah jelas ya bahwa kita bagian daripada gugus tugas penanganan COVID-19 ini, di mana kita semua memaklumi dengan peningkatan penyebaran corona di wilayah Cianjur juga sudah mengarah ke zona merah. Iya. Jadi kewenangan gugus tugas dalam hal ini Polisi Pamong Praja memang berwenang untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menggelar acara-acara yang bisa memicu kerumunan massa ya. Dan informasi koordinasi dari kecamatan bahwa salah satu warga yang biasa memberikan santunan ini informasinya hampir kurang lebih 1.000. Ini dikhawatirkan kalau sampai berjubel seperti itu kan bisa memicu penyebaran corona, bisa menimbulkan klaster baru lah di Kabupaten Cianjur. Oleh karenanya ya pimpinan kami berdasarkan aturan-aturan yang ada sesuai dengan dasar yang kita sampaikan kepada pihak penyelenggara untuk tidak dilaksanakan, artinya melarang. Tentunya ya kepada pihak panitia atau si yang bersangkutan sendiri tinggal mencari solusi ya, bukan berarti melarang kegiatannya tersebut, tetapi bagaimana solusi dari pihak itu sendiri dalam hal penyaluran terhadap anak yatim, bantuan tersebut ya. Doa apa? Karena di tengah pandemi ini dikhawatirkan dengan memicu kerumunan, klaster baru ya. Klaster baru. Berhubung karena kami juga kerja tim ya, itu dari Polsek, dari Koramil juga, ya tindak lanjutnya itu kan ditindaklanjuti oleh Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, dan mereka memberikan sebuah surat kalau tidak salah dari Satpol PP itu sendiri. Ya sebaiknya bagi kami dari tingkat kecamatan seharusnya karena memang COVID di Cianjur sedang merajalela sekarang ya, jadi adalah sebuah teknis untuk pembagiannya itu jangan sampai bergerombol. Apa memang mau dibagi waktu atau bagaimana gitu. Jadi dibagi personilnya. Jadi karena informasi itu kalau tidak salah 1.000 orang anak yatim, 1.000 orang orang tuanya. Jadi 2.000 orang. Jadi kalau memang disatukan semua 2.000 orangnya kan menyalahi aturan COVID. Nah, protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Jadi sebaiknya kalau bisa itu dibagi waktu lah 100 orang lah atau bagaimana. Jadi pihak kecamatan tidak ingin intinya tidak ingin menghentikan. Tidak Pak. Tetap ya, karena kalau kecamatan menghentikan juga akan ada yang dirugikan masyarakat kan gitu, yang tadinya ada yang memberikan santunan, lantas masa pemerintah kecamatan harus melarangnya. Jadi intinya apa informasi yang berkembang saat ini bahwa pihak kecamatan sama Satpol PP ini menghentikan
menghentikan acara penyerahan santunan anak yatim. Berarti itu cuman kalau tidak salah Pak itu ada statement itu nunggu keputusan dari Kapolres. Dari Kapolres ya? Ya itu Pak. Nah, langkah apa Pak antara kecamatan sama desa Sukasari dalam hal ini Pak? Langkah kedepannya Pak. Kalau apabila ini nantinya pihak dari Komisi C itu mengizinkan, tapi dengan cara misalnya dibagi waktu, ya. Dijadwal. Boleh Pak, nggak masalah kok untuk kecamatan, cuman harus ada kesepakatan semua lah dari pengurus tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Ya. Pada dasarnya kami dari tingkat kecamatan itu tidak melarang Pak. Tidak ada pelarangan ya? Tidak ada Pak, tidak ada pelarangan. Oke lah kalau memang memenuhi protokoler kesehatan atau aturan-aturan juga dijalankan, kenapa tidak Pak gitu. Karena itu kan untuk masyarakat kami juga gitu. Nah, dalam hal ini Pak, kan ada salah satu warga desa Sukasari ini, Bapak Haji Khairul Hadi, dia sebagai dermawan dalam pembagian ini kan waktu itu sudah katanya 9 tahun Pak. Sudah hampir 9 tahun ini berjalan. Nah, kenapa di saat-saat akhir tahun, menjelang akhir tahun, di mana masyarakat membutuhkan sekali santunan tersebut, sehingga saat akhir tahun ini juga di-lock atau tidak boleh tidak diperbolehkan itu gimana? Selama ini ada nggak antara kecamatan sama pihak desa Sukasari? Jadi begini saling Pak, sebetulnya dari pihak pemerintah kecamatan sendiri tidak melarang Pak dari dulu juga, cuman karena sekarang terkait aturan perkembangan COVID ya. COVID di Cianjur sekarang lagi merajalela. Jadi akhirnya kami juga tidak bisa memutuskan karena kami koordinasi dengan Polsek, dengan Koramil, juga dengan gugus Kopir Kabupaten. Dan keputusan dari Kabupaten untuk sementara ini dihentikan aja dulu kan gitu. Untuk sementara ya, bukan untuk jangka panjang ya? Tidak Pak. Untuk sementara. Ketika kalau memang ini sudah aman, kenapa tidak Pak? Marilah, saya pun akan ikut mendukung dan saya akan membantu sepenuhnya Pak. Oke. Meluncur ke TKP. Siap. 86.